Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini jumpa lagi dengan saya di lahan cabai polybag. Alhamdulillah hari ini kita melihat kondisi cabai yang ada di polybag. Alhamdulillah insya Allah masih aman ya. Namun walaupun kita waspada terhadap daun yang hijau pekat ini, maka kita berhati-hati tetap merawatnya dan kita usahakan ya pH tanah akan kita naikkan. Ini permasalahan pH tanah kawan-kawan ya. Seperti ini daunnya, hijau pekat. Tunggu dia akan keriting kawan-kawan ya. Tapi kita usahakan kita menaikkan, menetralkan pH tanah dengan kapur dolomit. Setiap hari kita kocorkan pakai kapur dolomit. Barusan kemarin juga kita kocorkan dan hari ini barusan juga kita kocorkan. Nah, daunnya seperti ini kawan-kawan. Suasana di daerah kami setiap malam karena sore hari sudah hujan ya. Malam hujan sampai pagi kadang-kadang. Maka kita naikkan pH tanah dengan untuk menanggulanginya pakai kapur dolomit aja kawan-kawan ya. Itu solusi kalau pendapat saya. Daun-daun ini yang kita copot harus kita pindahkan. Semoga dia tidak terinfeksi dengan jamur-jamur ya. Karena curah hujan dengan tinggi, tidak ada sinar matahari yang untuk memanaskan. Sangat berbahaya sekali buat tanaman cabai kita. Oke lah kawan-kawan. Sekarang kita melihat ya, daun cabai yang hijau pekat ini berdasarkan dengan pH tanah, bukan kelebihan pupuk kawan-kawan ya. Bukan kelebihan pupuk yang membuat cabai kita subur kawan-kawan, bukan. Seperti ini. Karena ini saya apakan dulu, ini video ini tidak pernah bohong ya, tidak pernah menipu tentang apa yang saya bilang sekarang ini. Memang itu yang pasti saya lakukan ya, yang pernah saya lakukan dan bakal saya lakukan ya. Semoga petani-petani yang ada melihat video ini bisa mengambil kebijakan dan bisa menganalisa lagi bahwa tutorial yang saya buat ini bisa diambil manfaatnya ya. Nah, sekarang saya mau bilang sama kawan-kawan bahwa ini yang pertama kali kita kasih pupuk cuma sekali ya. Waktu mula kita tanam, waktu itu kita tajuk di sini kita kasih pupuk itu untuk pupuk dasarnya, enggak kita aduk semua bagian media tanam. Karena ini kan polybagnya kecil kawan-kawan, kita tajuk aja. Memang media tanam ini kita aduk dengan tai ayam ya. Kayak gitu. Nah, habis itu pernah kita kocor hanya sekali ya. Kita pakai pupuk Ponska. Kita tajuk pupuk dan 7 hari kemudian kita kocor cuma 1 kali. Maka dari itu habisnya kita melihat kondisi cabai kita agak gimana saya bilang, nampak subur, maka saya hentikan pengocoran dan pemupukan sampai sekarang. Saya tidak pernah melakukan pengocoran lagi dan pemupukan lagi terhadap cabai yang ada di polybag ini kawan-kawan. Walaupun daunnya besar seperti ini bukan karena pupuk yang banyak ya. Nah,
Berhubung saya tidak menghitung hari lagi untuk menanam waktu mula-mula tanam ya. Tidak sekian hari, yaitu yang paling malas saya menghitung hari. Itu paling malas. Karena tidak sempat untuk menghitung karena kerjaan lebih banyak. Maka untuk mengingatnya kita lupa nggak menulis ya. Ini saya kira-kira 40 hari lebih sudah untuk penanaman ya. Seperti ini. Karena ini kita tanam pun 2 tahap. Yang polybag kecil itu beda hari sekitar berapa hari. Kita tanam yang pertama kali itu 53 entah 52, udah lupa pula itu. Termasuk yang polybag ini yang pertama ini ya. Kayak gini sudah ya. Dan kita tidak pernah melakukan penyemprotan yang rutin. Ada kita semprot. Yang pertama kali pakai Lanet ya, Dupont merek Lanet, karena itu pun sisa insektisida yang kita semprot terong kita sisain, maka kita semprot ini karena ini terlalu sedikit, malas ya untuk menyemprot berkali-kali ya. Nah kemarin pernah saya semprot 1 kali lagi karena untuk menganalisa antara 2 versi. Ada ya di video yang sebelumnya, bisa saudara-saudara lihat, dengan bahwa kita pakai bahan aktif abamectin ya, abamectin murni. Nah untuk penyemprotan kali kedua, ini baru 2 kali kita melakukan penyemprotan, kita pakai bahan aktif abamectin murni ya. Itu merek dagangnya dari produk Syngenta. Itu merek dagangnya Agrimek kawan-kawan ya. Nah itu bahan aktif murni itu abamectin yang bagus. Kalau Agrimek itu memang yang bagus ya. Kalau dari produk Syngenta itulah yang paling bagus kalau menurut saya ya. Kalau ada yang lainnya baru keluar saya nggak tahu ya. Kayak gini kondisi cabai. Setelah kita melakukan penyemprotan itu tidak ada reaksi kawan-kawan, masih sama dari sebelum kita lakukan penyemprotan. Karena dari itu kemarin kenapa saya lakukan penyemprotan pakai Agrimek itu, karena ada 1-2 kemarin sudah terinfeksi dengan keriting daun ya. Maka kita analisa, putar pikiran, berhubung keriting ada macam-macam kawan ya. Kalau keriting sumbing itu karakterianya itu seperti kena kutu trip ya. Seperti kena kutu trip. Kalau melengkung ke bawah itu kena kutu tungau. Yang namun kita bilang itu kutu-kutuan ya. Mudah kita atasi kalau memang kutu. Kalau sempat kita pakai Agrimek, kalau memang benar itu kutu, hanya sekali kita lakukan penyemprotan, dia hilang, akan mati kawan-kawan. Nah, dari itu karena kita lakukan penyemprotan pakai Agrimek kemarin, karena kita memikir bahwa menganalisa ini bermasalah. Keriting ini ada 2 versi, itu ada di video kemarin ya. Bukan kemarin, yang beberapa hari lalu, bisa dicari di channel YouTube Bustami LSM. Maka kita lakukan untuk kutu-kutuan, kita pakai bahan aktif abamectin, dan kita analisa lagi karena ada 2 versi dengan pH tanah kemarin ya. pH tanah, hanya sedikit orang berpendapat
pH tanah bisa membuat cabai keriting. Tapi saya berpendapat kayak gitu. pH tanah bisa membuat cabai kita keriting. Itulah yang kita hati-hati kawan-kawan. Nah, cara saya memikirkan masalah pH tanah bisa membuat cabai kita keriting. Saya analisa bahwa saya melakukan pemupukan tidak terlalu banyak. Hanya sekedar. Dan saya melakukan pengocoran hanya sekali, bukan kental pun. Kenapa daun cabai saya bisa kayak gini? Hijau pekat, lebar, dan tebal. Sehingga cabai saya nampak subur. Hati-hati kawan. Ya. Ini sangat berbahaya. Dan saya analisa lagi. Karena ini musim hujan. Apakah dengan air hujan bisa membuat daun cabai kita tebal, hijau pekat, lalu lebar? Apakah dengan air hujan membuat terendam media tanam sehingga mengendap air sehingga cabai kita seperti ini? Itulah yang saya bingung. Maka saya menganalisa, saya ambil keputusannya dulu untuk sementara. Selagi saya sudah memisahkan 2 pot yang sudah keriting, untuk kita mempraktekkan secara ilmiah di lapangan agar kita bisa memastikan, ya, apakah benar media tanam membuat cabai kita keriting. Untuk sementara saya ambil keputusan memang media tanam, ya. Media tanam membuat cabai kita juga keriting, kawan-kawan. Karena media tanam kita selalu basah dan tidak pernah kering, sehingga akar yang ada di dalam tanah tidak berkembang. Disitulah membuat cabai kita keriting. Menurut pendapat yang untuk sementara, kawan-kawan. Karena kenapa saya ambil keputusan kayak gitu untuk sementara sekarang? Karena untuk daun sudah kita lakukan penyemprotan pakai Agrimek, tidak ada perubahan, ya. Nah, seperti ini media tanamnya basah selalu. Ini pun udah mau hujan lagi, ya. Maka media ini tetap selalu harus kita jaga, kita pakai dolomit solusinya. Itu yang saya tahu. Yang saya belum tahu, saya nggak tahu bilang, ya. Saya selalu sekarang pakai dolomit. Bahkan yang pertama kali saya tabur, ya, saya tabur dolomit, saya tutup ini muka media tanam di pot ini semua. Saya lihat ada perubahan, tidak terlalu banyak, hanya sedikit, ya, seperti ini. Ini tidak terlalu parah lagi, padahal ini sudah mulai kemarin, ya, seperti ini. Ini kan sudah besar daunnya. Yang pertama kali dia keluar, waktu pertama yang besar ini sudah mulai. Sampai sekarang masih ada nampak gejala yang kemarin. Tapi keluar yang baru, bagus, ya kan. Maka saya ambil keputusan sekarang untuk sementara, sebelum yang saya pindah itu 2 pot sembuh, maka untuk sementara kita ambil keputusan memang media tanam yang membuat cabai kita keriting. Seandainya pH tanah memang turun lagi, media tanam kita memang parah lagi, yaitu parah bukan apa, parah terendam yang tak henti basah, ya, bisa mengendap air yang terlalu banyak, bakal cabai kita akan mati. Nah, dari itu
kita melihat yang kita tanam, yang kita pindah ya. Sekarang kita mau lihat yang kita pindah. Ini barusan kita kocoran lagi pakai dolomit ya. Kebetulan dolomit kita sudah habis ya. Yang sudah kita rendam cuma, maka kita kocor aja. Seandainya masih ada, saya tabur lagi di permukaan pot ini agar bila ada hujan nanti tidak terlalu meresap ke dalam ya. Karena parah kan, di saat hujan deras ini air sempat penuh kawan-kawan di permukaan pot ini, sempat terendam. Nah, berhubung saya pakai selalu dolomit, insya Allah tidak terlalu parah ya. Ada juga yang kena keriting, tapi seperti ini yang sempat penuh air walaupun hanya sebentar, tapi daunnya tidak terlalu parah ya. Maka saya jaga terus dengan dolomit. Saya tidak melakukan pengocoran dulu karena menurut saya walaupun kita kocor dia tidak makan kawan-kawan. Untuk apa? Ini cabai akarnya sangat menderita. Misalnya akarnya sangat menderita, pucuknya juga menderita. Daun-daunnya, batangnya semua menderita. Karena kenapa? Tidak mau makan ya. Nah, dia tidak mau makan karena dia lagi di dalam air. Tidak sepatutnya dia bukan hidup di dalam air, maka dia tidak. Kayak mana cerita, misalnya dia bisa bergerak, dia akan pergi dari air. Dia akan jalan dari tanah ini menuju ke tempat yang kering. Kayak gitu juga seperti kita ya, seperti kita juga. Kita nggak mau terendam, nanti dia bisa busuk akar. Nah seperti ini sudah keriting parah ya. Seharusnya kita pindah ke tempat yang tidak kena hujan dulu ya, tapi kita biarkan aja, kita lihat nanti kayak mana, apa dia masih berkembang atau tidak ya. Nah di sini kita yang simpan ya, kita simpan yang dua ini untuk contoh. Nah kan sudah mulai bulat lagi daunnya, baru 1 hari kawan-kawan. Nanti kita lihat untuk pengeluaran daun-daun baru ya. Kalau misalnya ini sempat sembuh karena berhubung kita pindah tidak kena hujan lagi, nah ini tempat yang teduh. Tapi ada juga kena sinar matahari di saat matahari pagi ya. Tidak boleh tidak kena matahari, itu tidak bakal sembuh. Nah, kita lihat nanti kawan-kawan. Ini sebagai contoh, untuk penelitian kita di lapangan. Jangan sampai kita tertipu dengan insek dan fungi, mahal, rugi kita kawan-kawan ya. Nah kayak ginilah kondisi untuk saat ini, maka ikuti terus. Kita lihat 1 minggu sampai 2 minggu, kita lihat perubahannya kayak mana ya. Maka kawan-kawan ikuti terus channel ini. Mudah-mudahan channel ini maju dan berkembang nantinya, insya Allah. Alhamdulillah bisa untuk kita ambil manfaatnya semua. Kita sebagai petani memang kita orang miskin, bisa kita golong, kita seorang rendahan ya. Bisa kita golong seperti itu karena kita petani. Misalnya kita tanam cabai 5.000 batang ataupun 3.000 batang, 2.000 batang, 1.000 batang aja kita nggak sempat cari makan ke tempat lain maksudnya. Di saat kita buat lahan sampai berapa hari, 1 bulan lebih, kadang-kadang sampai 2 atau 3 bulan kita buat lahan. Misalnya kita kerja sendiri, misalnya kita bawa orang cepat siap, itu bukan petani lagi, tapi pengusaha tani kawan-kawan ya. Dia punya modal,
dia tidak bekerja sebagai petani, yang petani itu yang bekerja. Ya. Banyak tuh di dinas pertanian, di fakultas universitas itu, university, itu banyak alumni di mana-mana itu sebagai apa, insinyur pertanian, tapi dia bukan petani. Dan dia mengerti tentang pertanian sebagai di materi, bukan di lapangan, ya. Maka seperti inilah yang langsung kita praktek, kita tanpa universitas, kita bukan anak sekolahan, dan kita bukan insinyur, maka kita harus buat seperti ini, kawan-kawan, ya. Tidak pernah membaca kronologi kayak mana akar, kayak mana ini, kayak mana itu, tidak pernah membaca, kita langsung baca di lapangan, ya. Oh, bila perlu nanti kayak mana kita buka akarnya, kayak gitu maksudnya, ya. Inilah kondisi untuk sementara, kawan-kawan. Nah, cukup di sini saja, kawan-kawan. Ini waktunya sudah durasinya sudah terlalu panjang, ya. Besok kita akan lanjut lagi. Kita lihat kondisi cabai yang kita simpan di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah ridha dengan pekerjaan kita ini, bisa membantu masyarakat, bisa membantu rakyat, bisa membangkit kembali ekonomi rakyat untuk menempuh hidup yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah berkah. Saya akhiri saja. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.